Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Fatima Wijaya dari kelas manajemen 22N. Saya akan membahas tentang saham. Saham adalah merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk penandaan perusahaan pada sisi yang lain. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut. Maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Keuntungan. Yang pertama, dividen. Jika permodalan ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Capital gain merupakan selisih antara harga jual beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham. Berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Resiko saham. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Resiko likuidasi. Jika pendapatan sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan resiko yang terberat dari pemegang saham untuk seorang pemegang yang dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Klasifikasi dan subsektor. Sektor energi mencakup seperti pertambangan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan yang menyediakan jasa menggunakan industri tersebut. Barang baku. Contohnya seperti memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan pertambangan logam, mineral non-energi, dan produk kayu dan kertas. Perindustrian. Industri ini mencakup produsen kedirgantaraan, pertahanan, produk bangunan, produk kelistrikan, dan mesin. Barang konsumen primer. Pertumbuhan ekonomi seperti perusahaan retail, barang primer, toko makanan, toko obat-obatan, dan supermarket. Kesehatan. Mencakup yang menyediakan produk layanan kesehatan seperti peralatan, perlengkapan kesehatan, penyedia jasa kesehatan, perusahaan farmasi, dan riset di bidang kesehatan. Keuangan.
yaitu seperti layanan keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan konsumen, modal ventura, jasa investasi, asuransi, dan perusahaan holdings, properti, dan real estate. Mencakup perusahaan pengembang properti dan real estate dan perusahaan yang menyediakan jasa penunjangnya. Teknologi mencakup pada jasa internet yang bukan penyedia koneksi internet, penyedia jasa konsultan, perusahaan pengembangan perangkat lunak, produsen perangkat jaringan, perangkat komputer, perangkat dan komponen elektrik, dan semikonduktor. Infrastruktur mencakup pada perusahaan konstruksi bangunan sipil, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan utilitas. Transportasi dan logistik mencakup pada perpindahan dan pengangkutan seperti penyedia transportasi serta perusahaan penyedia jasa logistik dan pengantaran. Manfaat perusahaan tercatat. Yang pertama, akses permodalan yang lebih besar. Yang kedua, mendorong ekspansi bisnis. Yang ketiga, mendorong tata kelola perusahaan yang lebih profesional sehingga dapat meningkatkan value dan aspek fundamental perusahaan. Investor yang pertama, pilihan jenis saham instrumen investasi lebih luas. Yang kedua, berkontribusi dalam pengembangan startup dalam perekonomian nasional. Manfaat untuk investor, meningkatkan perlindungan investor dengan mengelompokkan efek yang mengalami kondisi tertentu ke dalam suatu papan pencatatan. Yang kedua, meningkatkan transparansi mengenai kondisi perusahaan tercatat. Yang ketiga, meredam pembentukan harga saham yang kurang wajar melalui perdagangan periodik, call action yang lebih sesuai untuk saham kondisi tertentu atau likuid yang telah diterapkan oleh bursa mancanegara. Yang keempat, mendukung mekanisme price discovery untuk saham dalam kondisi tertentu. Membuka kesempatan investor institusi untuk transaksi saham dengan harga 50 dari pasar reguler dengan tetap memenuhi governance. Untuk perusahaan tercatat, meningkatkan likuidasi transaksi saham. Yang kedua, merupakan sarana bagi perusahaan tercatat dalam memperhatikan kinerja perusahaan. Yang ketiga, memberikan waktu memadai bagi perusahaan tercatat untuk memperbaiki kinerjanya sebelum sahamnya dikenakan suspensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.